kita latihan oleh pernapasan sudah. Ini penting untuk dilakukan karena pada orang yang diabetes atau yang orang stroke ya, stroke sama hipertensi, biasanya orangnya sulit bernapas. Jadi untuk kita latihan pernapasan itu adalah memenuhi kebutuhan oksigen bagi tubuh kita ya. Kemudian tadi sama Bu Tuti tadi latihan fisioterapi ya, kalau nggak salah ya. Tapi fisioterapi biasanya dengan ahlinya harus. Tadi terus sama Pak Budi juga sudah dikasih latihan gerakan-gerakan gimana caranya membentuk brain muscle connection kembali. Jadi karena pada orang diabetes, pada orang stroke itu yang putus koneksinya itu adalah dari otak ke otot, bukan ototnya yang nggak bisa gerak, tapi koneksi dari kepala, dari otak ke otot tidak terjadi. Itulah kenapa dengan latihan-latihan gerakan-gerakan tertentu kita mengembalikan koneksi dari otak ke otot. Nah sekarang saya mau tanya dulu, siapa di sini yang masih istilahnya mencoba bahan-bahan alami? Tunjuk tangan. Herbal. Masih. Bahan herbal apa yang dipakai? Jahe, terus serai, kayu manis, apa? Kunyit, oke. Kencur, bawang putih, ginseng boleh. Kayaknya beda ya itunya ya, tujuannya ya. Oke, jadi saya akan bilang bahwa saya sebagai dokter, saya tidak anti dengan yang namanya obat herbal, ya. Nah, tapi yang perlu kita kasih tahu sama Bapak Ibu sekalian sekarang ini adalah obat herbal itu terdapat 3 jenis. Ada yang namanya jamu, yang pertama jamu, yang Bapak Ibu bikin sendiri di rumah itu adalah jamu, ya, yang dia belum ada uji preklinis dan belum uji klinis. Oke, jadi masih kita percaya bahwa ini bisa menyembuhkan kita, bisa menyehatkan, bisa mengendalikan gula darah, mengendalikan tensi kita. Itu jamu yang Bapak Ibu bikin sendiri di rumah. Yang kedua adalah obat herbal terstandarisasi. Ini OHT kita sebutnya. Ini sudah melewati uji preklinis. Uji preklinis ini dia sudah dicoba di tikus biasanya. Di tikus, oh ternyata dia bermanfaat untuk menurunkan tensi, menurunkan tekanan darah, dan mengembalikan kebugaran tubuh kita. Masalahnya pada OHT, antara tikus sama kita sama nggak? Nggak, beda, ya kan? Bisa jadi efek di tikus A, di efek di tubuh kita tidak terjadi, ya. Nah, ini yang bisa kita pertanggungjawabkan, ya. Ini yang biasa kita sebagai dokter sudah bisa pakai. Itu adalah yang jenis ketiga, jenisnya yang fitofarmaka, yang sudah ada uji klinisnya di manusia, ya. Jadi sudah ada uji klinisnya. Biasanya kalau Bapak Ibu periksa, jadi Bapak Ibu kalau mau beli obat di apotek ya, biasanya ada obat herbal di sana. Itu lihat isinya, ada logo paling atas, biasanya pojokan paling atas itu ada tulisannya jamu. Oh, berarti masih jamu gitu. Tapi kalau tulisannya OHT, oh berarti ini sudah melalui uji preklinis, uji dengan hewan-hewan. Kemudian ada yang tulisannya sudah fitofarmaka, biasanya dia logonya agak beda sedikit. Itu berarti dia sudah uji klinis, sudah bisa kita pakai sebagai metode pengobatan. Terus yang Bapak Ibu pakai di rumah, yang dibikin sendiri di rumah, boleh nggak dibikin? Boleh, ya. Bapak Ibu mau sebutkan apa? Jahe. Jahe itu dia antioksidannya tinggi untuk meningkatkan kebugaran ya, kebugaran tubuh, kemudian meningkatkan yang namanya imunitas tubuh kita, sama dia anti peradangan. Jadi kalau kita rasa nyeri-nyeri badan setelah olahraga, setelah latihan dari Pak Budi tadi ajarkan, bisa mengkonsumsi air jahe. Takarannya secukupnya, karena kan ini belum ada uji klinis, jadi saya belum bisa bilang berapa takarannya ya. Kemudian apalagi? Bawang putih ya. Bawang putih ini dia kandungannya banyak sekali. Bahkan beberapa yang jurnal mengatakan
bawang putih ini dia sudah masuk tahap uji preklinis sebenarnya ya. Jadi dia bawang putih ini bisa kita gunakan untuk mengembalikan sel saraf kita dia. Jadi kalau kita konsumsi secara rutin, ingat ya, konsumsinya adalah bawang putih yang murni, bukan yang dia sudah kita goreng, dia jadi bawang goreng dia ya. Jadi ini bawang putih murni kita konsumsi. Ada beberapa bahan literatur yang saya baca, kita konsumsinya 1 atau 2 butir setiap hari itu cukup untuk membantu pemulihan pasca flu ya. Ada lagi madu. Hati-hati dengan madu ya. Madu tidak ada yang salah, madu itu banyak kandungan nutrisinya banyak, karena madu itu dia kita dapat dari yang namanya lebah. Lebah itu membawa nutrisi dari bunga-bunga, dari buah-buahan, itu dikumpulin jadi satu, jadilah dia madu. Tapi yang perlu diingat sama Bapak Ibu semua adalah madu ini tetap gula isinya. Mau bagaimanapun juga kita tidak boleh berlebihan mengkonsumsi gula. Jadi madu yang disarankan untuk dikonsumsi dalam 1 hari itu tidak lebih dari 2 sendok, tidak lebih ya. Optimalnya adalah 1 sendok per hari, madu jenis apapun ya. Tapi kalau madunya, usahakan madunya madu murni ya. Nah, ini satu lagi nih yang saya mau Bapak Ibu sadari atau sudah mulai pahami adalah ketika mau mengkonsumsi sesuatu ini Bapak Ibu harus tahu isi kandungannya. Jadi biar tidak pusing nanti ya. Ini apa? Lepat. Isinya ketan. Ketan termasuk jenis apa? Gula. Terus ada lagi? Karbo. Oke, berarti sadar ya, kalau makan ini berarti kita makan gula ya, berarti ada kandungan gula di dalamnya. Kemudian ini kira-kira berapa kilokalori? Segini. 200 ada? Lain? Ini kira-kira jadi satu lepet ini dia kira-kira 150 sampai 200-an ya. Jadi kalau kita makan, kita sudah mulai harus ngitung-ngitung berapa kalori yang masuk dalam tubuh kita. Makan 2 berarti sudah 400 itu Pak ya. Kemudian nah, oh ini dia, ada banyak nih ternyata ya. Nah, ini dia. Ini apa namanya? Kedelai. Ini kedelai begini ya? Saya baru tahu malah. Saya jenis-jenis kacang-kacangan. Ini kedelai, oke. Kedelai ini sumber apa? Protein, betul ya, sumber protein. Sumber protein berarti kalau kita mau konsumsi protein ini berarti sudah ada karbohidrat, sudah ada protein. Protein ini kira-kira proteinnya cukup apa enggak? Kurang ya. Jadi protein ada 2 jenis, ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan ya. Kemarin tadi malam lah ya, kemarin malam sempat ngobrol-ngobrol juga ya sama beliau juga ngobrol. Ternyata sebenarnya walaupun kita stroke, kita masih butuh yang namanya protein hewan, protein dari hewan ya. Tapi pilihlah jenis yang dia daging putih, unggas, ayam ya. Tapi hati-hati pada orang yang dia asam uratnya tinggi, ayam sangat tidak disarankan, unggas-unggasan tidak disarankan pada orang yang asam uratnya tinggi. Karena coba sekarang gini, kalau saya tanya orang yang asam uratnya tinggi, yang nggak boleh makannya, yang nggak boleh dimakan apa? Kacang-kacangan hijau-hijau. Oke, hijau-hijau. Ada lagi minyak daging merah. Oke. Bahkan nggak ada yang nyebutin ayam sama sekali. Padahal sebenarnya asam urat yang paling tinggi itu ada di unggas. Kalau Bapak Ibu mau tahu, bahkan lebih tinggi dari yang hijau-hijau ini. Dia betul. Tapi dia rendah lemak, itu yang bagusnya ya. Makanya pada orang yang dia stroke, kalau asam uratnya tidak tinggi atau tidak terlalu tinggi,
daging putih adalah pilihannya. Tapi kalau asam uratnya sudah tinggi, berarti kita sudah harus memperhatikan asupan unggas di tubuh kita, ya. Seperti ayam, bebek, berarti harus sudah kita kurangin. Terus sumber lemak. Nah, ini sumber lemak nih. Saya coba cari-cari dulu ya. Kita on the spot nih nyarinya. Lontongnya mana? Oh, ini dia. Ini karbo, ini isinya dia. Gorengan, oh iya gorengan lemaknya jahat. Oke ya. Jadi kalau lemak, sumber lemak yang baik dari mana? Ingat? Ikan. Terus buah-buahan. Terus kelapa muda. Oke. VCO. Oke, semua. Kalau kelapa, lemak yang paling lemaknya itu dia semakin muda semakin sedikit lemaknya. Tapi kalau dia semakin tua itu lemaknya semakin banyak, ya. Tapi VCO itu biasanya pada kelapa yang setengah tua, itu paling tinggi dari VCO-nya. Terus sumber lemak yang bisa kita dapatkan dari apa? Bukan dari gorengan berarti. Kalau kita dapatnya dari gorengan, kita dapatnya lemak yang jahat, ya. Jadi kita bisa pakai lemak-lemak yang baik. Sumber lemak itu, sumber lemak baik itu bisa kita dapatkan dari buah-buahan, buah alpukat, kemudian buah durian. Durian itu lumayan tinggi loh lemaknya, lemak baiknya, ya. Kemudian apa? Oh ya, kacang almond juga, kacang-kacangan itu dia tinggi sama lemak baiknya. Terus kalau dari hewan kita dapat lemaknya, lemak apa? Lemak yang sebenarnya lemak hewan tuh lemak baik loh. Tapi ketika dia dipanaskan berulang-ulang, jadilah dia lemak jahat. Jadi kalau mau mengkonsumsi, misalkan ya, mau mengolah daging ikan misalkan ya, usahakan mengkonsumsi daging ikan, ikannya tidak digoreng 2 kali kalaupun mau digoreng, ya. Karena ketika dia digoreng 2 kali, yang terjadi adalah lemaknya jadi lemak jenuh dia. Tadinya lemaknya baik, jadinya lemak jenuh. Kemudian apa lagi? Kemudian kita bisa dapatkan dari kulit hewan, ya. Kulit hewan sebenarnya itu dia kalau diolah dengan baik, sebenarnya lemaknya lemak baik kulit hewan. Masalahnya adalah dengan pemanasan yang tinggi maka rusak, ya. Jadi kalau ada baiknya, kalau ada hewan, maksudnya kita mau makan ayam, mau makan sapi, mau makan ikan, kulitnya kita buang karena lemaknya paling mudah untuk menjadi lemak jahat. Kecuali kita kukus, nggak apa-apa kalau kita kukus, ya nggak ada masalah. Dipepes boleh, silahkan, ya. Jadi dalam satu hari kita harus tahu yang kita konsumsi ada sumber karbohidratnya, sumber lemaknya, dan sumber protein di dalamnya. Siapa di sini yang tidak makan nasi atau tidak makan karbohidrat sama sekali? Pak Atep nggak makan sama sekali. Kenapa, Pak? Saya awalnya kan saya diabetes. Ya. Jadi saya coba makanan semua kan ngambil karbohidrat ya Pak. Buah. Ya. Saya mencoba udah 5 tahun, saya anti. Oke. Ya alhamdulillah gula saya, alhamdulillah ya 40 paling. Oke, ya. Nah ini dia. Apa efeknya? Bagus juga kalau saya makan. Oke. Nasi itu memang karbohidratnya tinggi, tapi yang perlu diingat buah juga karbohidrat, ya, isinya gula, sama sebenarnya. Kalau Pak Atep, kalau kita semua tahan cuma makan buah, makan sayur, silahkan, nggak ada masalah, ya. Kita bahkan nggak butuh nasi. Tapi kalau kita nggak tahan, makanlah nasi yang dia sudah, artinya yang dingin kalau mau, ya. Atau misalkan kalau misalkan kita mau cara masaknya nih, cara masak yang benar itu sebenarnya cara masak yang zaman dulu, yang dia kita tanak, ya, kita kukus, airnya turun ke bawah. Itu adalah cara yang paling alami untuk menurunkan kadar gula di dalam nasi tersebut. Kalau pengen banget Pak Atep mau makan nasi,
cara pengolahannya yang kita atur. Ya, iya. Agak repot dikit ya, memang ya. Nah, ini mungkin untuk pendapatan seperti apa. Karena ini dengan saya coba-coba misalnya. Tetapi memang saya rasakan setelah saya berhenti makan nasi, makan buah, efeknya itu bagus. Karena misalnya badan saya sembuh, terus mulut juga menguat, terus juga napas. Kemudian kan saya dibantu juga pakai laser bang. Mungkin cuma saya mau ke Pak Dokter jangka panjangnya karena banyak orang wah saya kalau nggak makan nasi katanya lapar. Nah yang terjadi Pak diri saya kembali Pak, malah saya nggak pernah lapar. Yang bulan puasa kalau saya sahur jus, saya minum setiap jus setengah liter Pak. Jus itu saya biasa apel, tomat, wortel dicampur buah nangka itu setengah liter saya habisin. Terus sampai maghrib itu nggak pernah kriuk-kriuk. Oke. Dan nggak pernah, kalau dulu saat makan nasi jam 12 tuh lapar, terus udah tuh kering gitu. Tapi setelah saya makan buah, saya bisa jogging malah jam 4 sore itu saya jogging Pak, 3 kali gitu. Tapi saya ajak teman nggak pengen bisa Pak. Jadi gini ya, jadi ini adalah teori yang pernah saya pelajari bahwa kita membutuhkan waktu 2 minggu untuk membiasakan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Kalau kita mau mencoba untuk tidak makan nasi, cobalah di 2 minggu pertama. 2 minggu pertama adalah 2 minggu yang paling berat untuk kita merubah kebiasaan kita. Setelah 2 minggu, biasanya sudah tidak ingin lagi kita pengen makan nasi. Karena tubuh kita terstimulus untuk ini bukan makanan saya, gitu. Dia bilangnya. Jadi kalau Pak Atet, apakah berbahaya bagi tubuhnya? Enggak. Kalau berbahaya orang nggak makan nasi, bule udah lama meninggal. Ya, mereka nggak makan nasi Pak Atet, mereka makan roti, ya. Jadi tidak ada yang berbahaya dengan kita tidak mengkonsumsi nasi sama sekali. Cuma memang dari dulu kita diajarkan untuk mengkonsumsi nasi, ya. Tapi kalau kita tidak makan nasi sebagai makanan pokok kita, boleh nggak? Boleh. Saya juga sebenarnya sudah lama tidak makan nasi. Cuma sesekali saya tetap makan kalau terpaksa cuma ada makanannya nasi. Saya sudah menerapkan tidak makan nasi sepertinya sudah ada 15 tahunan saya nggak makan nasi. Tapi ya penggantinya saya cari sumber-sumber karbohidrat lain. Bisa saya dari singkong, jagung, kemudian buah, terus ada beberapa jenis kayak umbi-umbian kayak gitu saya konsumsi. Jadi itu. Ya, jadi itu untuk mengganti atau substitusi dari nasi saya. Jadi kesemuanya kalau kita sudah lakukan, terus latihan sudah nih, latihan pernapasan udah, kemudian latihan gerakan sudah ya, makannya kita perbaiki sudah. Insya Allah nanti yang namanya otaknya bekerja lagi lebih optimal lagi ya. Oke, ya boleh. Tidak makan beras putih, tapi beralih ke beras merah. Nah itu bisa bermanfaat nggak dok? Beras merahnya itu dengan dikaitin dengan beras putih. Nah awalnya sejak saya 2 tahun yang lalu kan stroke 2 tahun, kemudian karena pola makan waktu itu beras putih, makannya malam, akhirnya kena dengan gula darah dok. Nah sejak itulah saya berhenti dengan nasi putih, beralih ke beras merah. Orang bilang nggak enak sih, tapi saya enakin aja dok. Tapi ya alhamdulillah gula darahnya itu ya. Oke. Jadi tadi ditambah dengan itu yang Pak Dokter bilang tadi itu ubi-ubian, ungu, kemudian dengan jagung, dengan singkong. Oke. Ya. Makasih dok. Ya, sama-sama. Jadi beras merah boleh tidak dijadikan substitusi beras putih? Boleh. Tapi ini beras merah ya. Ini saya juga mendapatkan informasi kalau mau lihat beras merah yang tinggi serat atau tidak, lihat berasnya berwarna merah. Maksudnya merahnya tuh merah kehitaman
atau dia warnanya agak pudar-pudar dikit. Yang bagus adalah warnanya yang kehitaman, tapi rasanya makin hitam, makin gak enak memang, perak dia. Iya betul, gak enak. Sama beras hitam, beras coklat nggak ada yang enak kita jadiin, kita campur sama lauk pauk, nggak ada yang cocok kayaknya. Tapi mau nggak mau, kalau kita sudah punya diabetes, kita sudah punya gula darah tinggi atau kolesterol tinggi, ya kita harus ganti nih nasi putih kita ganti sama nasi merah. Atau itu tadi Pak saran saya, kalau mau makan nasi putih, cara pengolahannya yang kita ubah, kita tutup ya, jadi biar airnya turun ke bawah, kurang lebih gitu ya. Ada lagi yang mau tanya?